Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kali ini kita pelajaran fikih. Pelajaran kali ini membahas tentang mudahnya orang-orang yang sakit itu untuk melakukan sholat. Dengan caranya yang mudah, mereka tetap bisa sholat. Nah, mari kita saksikan. Meskipun sakit, ada orang-orang yang tetap wajib untuk melakukan sholat, karena sholat itu kewajiban yang utama dan termasuk menjadi tiang agama. Sholat juga merupakan salah satu dari rukun Islam yang kedua. Maka dari itu sholat tetap diwajibkan. Bagi siapa sholat itu diwajibkan? Sholat itu wajib kepada semua muslim yang mukallaf. Apa itu mukallaf? Yaitu sudah balik, berakal Islam dan beragama Islam. Itulah orang yang dikatakan mukallaf, orang yang dibebani syariat agama Islam. Terus bagaimana caranya kalau orang yang lagi sakit? Maka walaupun sakit tetap wajib sholat fardu 5 waktu dalam sehari semalam. Terus bagaimana caranya kalau sholat tetap wajib sedangkan dia sakit? Ya, mengerjakannya berbeda dengan yang kita kerjakan. Yang tidak mampu berdiri boleh sambil duduk. Jika tidak mampu duduk, ya boleh sambil berbaring miring. Dan jika tidak mampu berbaring miring, ya boleh dengan berterlentang. Mari kita saksikan contoh sholat orang yang lagi mengerjakan sholat sambil duduk, yaitu menghadap kiblat dengan posisi duduk iftiros, yaitu duduk sebagaimana duduknya orang tahiyat awal. Dengan posisi ini kita tetap bisa menggerakkan sebagaimana mestinya beberapa hal selain berdiri. Contoh takbiratul ihram, sebagaimana yang sudah dilakukan sebagaimana yang kita lihat ketika sudah takbiratul ihram, maka juga mengerjakan di dalam setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah, membaca Fatihah, kemudian surat-surat pendek. Setelah itu ruku', yang mana rukuknya ini hanya dengan membungkukkan sebagian saja, tidak terlalu dalam. Yang kemudian takbir lagi untuk i'tidal. Ketika i'tidal juga membaca bacaan-bacaan yang ada di waktu i'tidal, juga tumaknina. Setelah itu sujud. Sujud ini sebagaimana orang melakukan sholat bisa melakukan sujud seperti biasa. Mengapa? Karena dia masih mampu untuk melaksanakannya, kemudian duduk lagi seperti semula untuk sebagaimana duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi seperti sujud yang kedua bagi orang-orang yang sehat. Nah, di situ juga terdapat tumaknina, sebagaimana tumaknina di setiap rukun, dan tumaknina pun termasuk rukun. Nah, begitu sudah, maka langsung saja, karena ini simulasi, langsung
duduk tahiyat. Setelah itu mari kita saksikan sholatnya orang yang sedang mengerjakan sholat sambil berbaring. Nah, seluruh anggota badan dihadapkan ke kiblat. Kemudian yang tangan kanan berada di bawah, yang lengan kiri berada di atas. Dan kepala dikasih sandaran bantal atau yang lain. Kemudian untuk melakukan takbiratul ihram dengan menggunakan tangan, setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah, membaca Fatihah, membaca surat-surat pendek yang semuanya itu. Kemudian waktu rukuk dengan menggelengkan kepala, kemudian maksudnya menggerakkan kepala ke bawah seperti itu untuk rukuk, kemudian kembali setelah rukuk atau i'tidal. Nah, di waktu kemudian untuk tumak ninanya dengan menggunakan kerlingan mata. Dan itu dilanjut sampai tahiyat. Baik itu duduk di antara dua sujud, kemudian mengerlingkan mata untuk tumak nina, kemudian sujud lagi, kemudian kerling lagi, kemudian tahiyat, gerak lagi dengan ciri-ciri pergerakannya menggunakan menganggukkan kepala. Berikutnya yaitu sholat orang yang sakitnya lebih parah, yang sudah tidak bisa berbaring, maka sholatnya dengan cara terlentang dengan posisi kaki diluruskan ke arah kiblat dan kepalanya diarahkan, wajahnya mengarah ke kiblat. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kepalanya dikasih bantal. Mungkin bantalnya bisa lebih tinggi, jadi bisa mengarah wajahnya ke kiblat. Kemudian takbirnya bagaimana? Kalau tidak bisa dengan kepala, ya dengan kerlingan mata, karena sakitnya sudah parah. Tapi kalau belum parah, ya menganggukkan kepala, kemudian pergerakan-pergerakan yang besar seperti rukuk, sujud, tahiyat. Nah, itu menggunakan kerlingan kepala. Tapi kalau masih sehat, ya seperti ini memungkinkan masih bisa menggerakkan tangannya, ya takbiratul ihram dengan menggunakan tangan. Setelah itu menggelengkan kepala ke bawah untuk tanda pergerakan i'tidal, pergerakan rukuk. Setelah pergerakan rukuk, kemudian kembali lagi. Dan ingat ya, untuk tumak nina yaitu berhenti sejenak dengan dikasih tanda kerlingan mata diantaranya. Nah, setelah itu kalau sudah sesuai dengan semua gerakan sudah diselesaikan, maka sampai salam. Dia tetap di dalam bacaan-bacaannya tetap dibaca sebagaimana yang dia mampu. Kalau dia masih mampu untuk membacanya, ya dibaca dengan suaranya walaupun menggerakkan mulutnya sedikit-sedikit. Tapi kalau tidak bisa dengan suaranya, maka dia bisa membaca dengan hatinya, karena kondisinya kan lagi sakit. Dan sampai salam. Begitu, semoga manfaat.